Saudara-saudara mahasiswa semuanya, selamat pagi. Pagi ini kita membahas pemeriksaan laboratorium untuk feses. Pekerjaan di lab itu berisiko. Karena itu bekerja harus hati-hati. Yang pertama, semuanya harus memakai lab jas. Usahakan yang lengan panjang, pakai karet pada ujung lengan. Memakai sarung tangan, kemudian memakai masker karena bau. Bekerja berhati-hati, cegah adanya kontaminasi meja kerja, mikroskop, dan diri sendiri. Jangan sampai terluka, jangan makan, minum, dan merokok di lab. Selesai bekerja, meja kerja harus dibersihkan, cuci tangan. Bahan-bahan dari gelas dikumpulkan, bahan dari plastik, misalnya sarung tangan, dikumpulkan, kertas dikumpulkan pada tempat yang tersedia masing-masing. Jadi jangan dicampurkan menjadi satu tempat pembuangan. Risiko kerja mungkin berasal dari parasit, bakteri, atau virus yang ada di dalam feses. Karena itu harus berhati-hati bekerja, jangan sampai terkontaminasi. Dengan kemajuan teknologi akan terjadi laboratory automation, pemeriksaan lab dikerjakan secara otomatis dengan sedikit mungkin campur tangan teknisi. Kecuali untuk pemeriksaan feses masih tetap manual, karena belum ada mesin yang bisa menentukan adanya telur cacing di dalam feses. Jadi untuk feses tetap bersifat manual. Sampai saat ini belum ada metode pemeriksaan feses yang baik. Oleh karena itu, pemeriksaan feses minimal dilakukan dengan 2 metode dan perlu ulangan setiap selang sehari sampai 3 kali pemeriksaan. Sebagai contoh, pada grafik di bawah, satu feses yang berasal dari penderita amoebiasis diperiksa dengan satu metode yang paling bawah hasilnya, diperiksa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, hasilnya lebih baik berkali-kali. Kemudian grafik yang kedua diperiksa dengan 2 metode, hasilnya lebih baik lagi. Yang ketiga, yang paling baik adalah dengan 3 metode. Ada salin, konsentrasi, dan pewarnaan. Sekali lagi, perlu diingat bahwa pemeriksaan feses minimal dilakukan dengan 2 metode. Yang baik adalah pemeriksaan langsung dengan salin disertai dengan konsentrasi. Jaminan mutu sangat esensial. Perlu dikontrol adanya pengumpulan dan transportasi feses, pemakaian alat atau mikroskop, kualitas reagen yang dipakai, apakah salin,
Iosin atau lugol harus baik. Deteksi dan identifikasi parasit oleh laboran tergantung pengalaman. Kemudian pencatatan dan laporan. Semua termin diikuti untuk setiap langkah dan prosedur untuk menjaga mutu yang baik. Dalam mengumpulkan feses perlu beberapa syarat yang harus dipenuhi. Instruksi kepada pasien diberikan secara tertulis. Jangan hanya lisan, sering lupa. Feses yang dikumpulkan harus baru, segar. Kontainer pot plastik tempat feses harus bersih, mundur lebar dengan tutup bersekrup. Seperti pada gambar di sebelah kanan, pot bertutup putih, itu mulut potnya lebar. Atau bisa juga memakai pot yang sudah ada snop plastiknya, seperti yang ditutup kanan ke warna biru. Keduanya baik. Diingatkan kepada pasien bahwa feses harus bebas dari urina, bebas dari air. Jumlah feses yang dibutuhkan sekitar 20 gram, kira-kira seukuran jempol orang dewasa. Jangan sampai feses yang dikumpulkan terlalu sedikit, sampai di lab nanti jadi kering, susah diperiksa. Feses yang sudah dikumpulkan dikirim ke lab. Yang dikirim itu pot dan surat pengantarnya. Pada pot diisi label, nama, umur, jenis kelamin, dan alamat. Alamat ini juga penting karena orang atau pasien sering bernama sama, supaya jangan keliru. Surat pengantar ditulis oleh dokter, berisi identitas pasien, sama seperti label di dalam pot. Yang unsur klinis harus ada, saat pengambilan bahan, tanggal, jam, surat permintaan dokter harus lengkap, apa yang dicari. Jangan mengirim feses yang permintaan mohon pemeriksaan FL, feses lengkap. Jangan. Harus ditegaskan apa yang dicari oleh lab. Peringatan dengan tinta merah bila bahan yang diambil berbahaya, misalnya dari penderita AIDS. Contoh surat pengiriman feses ke lab. Contoh pertama, nama pasien Mande Budi, 30 tahun, alamat Ring Mulut 4 dan Denpasar. Pengumpulan feses jam 6.30. Klinisnya anemia berat. Permintaan dokternya, mohon dilakukan pemeriksaan feses untuk hukum, pemeriksaan salin dan kultur. Jadi tegas. Ada 2 permintaan dari dokter ke lab untuk pemeriksaan hukum. Contoh pengiriman yang kedua, nama pasien Ketut Singer, laki-laki 30 tahun, alamat
Ring Road 4, Denpasar. Pemanggilan feses jam 6.30 dengan gejala klinis amodiasis akut. Permintaan dokternya, mohon pemeriksaan feses untuk entamoeba histolytica pada jam 7 atau paling lambat jam 7.30. Feses harus sudah diperiksa. Jadi pemeriksaan dokternya tegas, jamnya ditentukan, sebab bila terlambat hasilnya pasti negatif. Karena entamoeba histolytica akan rusak dalam setengah sampai 1 jam. Hasil pemeriksaan tergantung jumlah spesimen, waktu yang tepat, fasilitas lab yang baik, kemudian informasi dan permintaan dokter harus lengkap, harus jelas apa yang diminta. Kemudian pengetahuan dan pengalaman laboran juga menentukan. Bila feses tidak bisa diperiksa dengan segera, misalnya pada entamoeba histolytica, feses bisa diawetkan. Perawat yang baik adalah polyvinyl alkohol, bisa juga MIF, methiolat iodine formaldehid. Kadang-kadang bisa ditaruh di gelaton, jangan di freezer, kulkas yang di bawah. Bisa juga dengan formalin 10%, tapi tertusuk dengan rusak. Telur cacingnya baik bertahan lama. Pemeriksaan feses dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Secara makroskopis diperhatikan konsistensi feses, ada yang keras, namanya skibala. Misalnya pasien tidak berak 2-3 hari. Feses yang padat itu normal, ada yang lembek, ada yang cair, ada yang diare. Warnanya mungkin merah karena perdarahan di bawah gaster, ada hemoroid barangkali. Bisa berwarna hitam fesesnya kalau perdarahan di daerah gaster atau di atas gaster di kerongkongan. Warna feses kuning coklat itu normal karena mengandung bilirubin. Bisa juga putih dempul atau abu-abu yang menandakan adanya sumbatan lupus kolibiosis. Jadi tidak ada bilirubin di dalam feses. Misalnya pada giardiasis. Elemen yang diperhatikan mungkin berupa lendir, darah, makanan, bau, amis itu normal, busuk atau menyengat pada disentria amoeba. Kadang-kadang ditemukan cacing dewasa, ascaris atau segmentania. Darah dan mukus kemungkinan disentria amoeba, schistosomiasis intestinal, Candidiosis coli, dan trifuriasis yang berat. Secara mikroskopis dibuat sediaan langsung dari feses. Objek gelas ditaruh di meja kerja dengan alas kertas saring. Di tengah-tengah objek gelas diisi salin 1 tetes, boleh juga iosin atau lugol
apa yang ada. Kemudian ambil feses ukuran kepala korek api dengan lidi, dicampurkan rata dengan eosin yang sudah ada pada meja gelas. Diratakan dengan diameter sekitar 2 cm. Bagian-bagian yang kasar dibuang dengan lidi. Tutup hati-hati dengan gelas penutup atau cover gelas. Sediaan yang baik bila kita dapat membaca tulisan di bawah sediaan yang kita buat, misalnya taruh di atas koran, maka koran bisa dibaca dengan baik dan tidak ada gelembung udara. Cover gelas kadang-kadang dapat diganti dengan pita selofan yang sudah direndam dalam melansir kering selama 24 jam. Maka latar belakang akan menjadi hijau dan feses yang diperiksa bisa lebih banyak dibanding memakai cover gelas. Sediaan diperiksa dengan mikroskop dengan ukuran 10x10. Stadium yang ditemukan tropozoid, kista, telur, dan larva Strongyloides temporalis, tergantung pasien. Pewarna pada sediaan salin, kita bisa melihat gerak tropozoid atau larva. Pada pemakaian eosin, latar belakang menjadi merah pink, kistanya bening. Pemakaian lugol untuk kista, sitoplasma menjadi kuning muda, inti coklat, kariosum coklat tua, dan benang kromatoid tidak diwarnai. Kalau pewarnaan permanen memakai trichromstin untuk identifikasi spesies tropozoid atau kista. Di sini kita tidak mengerjakan. Di dalam pemeriksaan feses secara mikroskopis, kadang-kadang kita ketemukan rambut, blastocystis hominis, gelembung udara, kristal Charcot Leyden, kadang-kadang tepung sari. Mungkin pasiennya berak di luar WC, tercampur dengan tepung sari. Intensitas infeksi dari Ascaris, Trichuris, dan cacing tambang secara kualitatif bisa dilakukan dengan pemeriksaan sediaan langsung dengan memeriksa 10 lapangan pandang mikroskopis. Jumlah telur yang diketemukan total semuanya, kemudian dihitung jumlahnya semua. Ascaris lumbricoides kriteria ringan, sedang, dan berat. Trichuris trichura juga sama, cuma jumlah telur cacingnya yang berbeda karena Ascaris lumbricoides mengeluarkan telur cacing paling banyak dalam sehari untuk 1 ekor cacing.
Intensitas infeksi cacing secara kuantitatif bisa memakai teknik stol atau kato. Ini tidak kita kerjakan, cuma saudara perlu juga tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang lebih baik, tetapi sulit untuk dikerjakan. Manfaat menghitung telur cacing untuk menentukan intensitas infeksi dan mengetahui keberhasilan pengobatan dengan mengetahui penurunan jumlah telur cacing. Pemeriksaan perianal swab untuk enterobiasis dikerjakan pada malam hari setelah jam 8 karena cacing bertelur pada malam hari, atau bisa juga dikerjakan pagi hari sebelum pasiennya mandi. Pita selopan ditempelkan pada sepanjang gelas objek, kemudian salah satu ujungnya dilipat ke ujung lainnya sampai bagian belakang. Tinggalkan 2 cm di bagian ujung, sehingga pada bagian ujung itu terdapat kedua lapis dari objek gelas itu mengandung bagian yang berisi lem. Tangan kiri membuka daerah perianal, kemudian ujung yang berisi objek gelas dengan pita selopan itu dihapuskan pada daerah kulit perianal kiri dan kanan. Cukup sekali, 2 kali juga boleh. Kemudian pita selopannya dibalik sehingga menutup objek gelas kembali. Kemudian diisi silin dan diperiksa secara mikroskopis. Telur yang ditemukan adalah Enterobius funicularis, lainnya kadang-kadang Ascaris kalau tulisannya benar. Sebagai resume, pekerjaan ILA berisiko. Pakai lab jas, sarung tangan, masker, cegah kontaminasi meja, mikroskop diri sendiri. Jangan makan, minum, merokok di lab. Bekerja jangan sampai terluka. Pengumpulan feses harus memperhatikan pot dengan tutup lebar bersekrup atau dengan sendok. Feses harus segar sebanyak 20 gram. Kalau perlu diberi bahan pengawet. Untuk pasien yang berbahaya diberikan peringatan dengan tidak merah. Pengiriman feses pot dengan surat perintah dari dokter. Pemeriksaan feses dilakukan secara mikroskopis dan makroskopis. Perianal swab memakai pita selopan dikerjakan malam hari setelah jam 20 atau pagi sebelum mandi. Biasanya ditemukan telur Enterobius dan telur Tania. Ini referensinya. Selamat belajar. Terima kasih.